Ya, halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya mencoba membuat video tutorial tentang pembuatan SKP khususnya di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan nanti video ini bisa bermanfaat. Jadi gunakan untuk teman-teman membuat SKP di tahun 2022. Baik, jangan lupa yang baru mengunjungi channel ini, like, comment, and subscribe ya, dan juga tonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Oke, terima kasih. Selamat mengikuti videonya. Kita mencoba untuk membuat SKP atau rencana sasaran kinerja pegawai untuk tahun 2022. Baik, kita langsung saja mencoba membuat rencana SKP untuk tahun 2022 pada kinerja ya, khususnya di Kabupaten Kuningan. Baik, teman-teman sekalian, kita klik saja nanti browser, dan ini saya sudah login kepada aplikasi kinerja ya. Nanti kalau begitu kita login, maka tampilan dashboard atau tampilan awal yang akan muncul pada aplikasi kinerja adalah seperti ini, begitu ya Pak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membuat sasaran kinerja atau SKP ya. Tapi sebelumnya tentu saja kita akan melihat dulu ya, SKP tahun yang kemarin supaya kita bisa melihat, atau juga mungkin ada SKP yang sama antara tahun 2021 dengan yang akan kita buat di tahun 2022 ini. Baik, kita akan melihat riwayat kita. Berarti kita klik dari kinerja pegawai dari sini ya, panahnya, kemudian klik riwayat prestasi kerja. Nah, baik, seperti ini. Kemudian kita pilih tahun yang lalu 2021. Ininya di checklist, dipilih, kemudian kita lihat SKP. Ini adalah SKP tahun kemarin ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai dengan 9, 10, 11 ya. Ada 11 poin untuk tugas yang atau sasaran kinerja yang akan kita jadikan target untuk jadi tujuan nanti dalam 1 tahun ke depan. Itu ya, ini yang tahun kemarin. Nah, sekarang untuk melihat untuk di tahun sekarang supaya bisa kelihatan, maka kita copy saja. Copy ya, ininya di copy atau disalin ya, salin. Kemudian kita new tab. Di sininya di tempel, di paste gitu. Kemudian kita enter saja, kan enter, dan kita masuk ke kinerja yang baru. Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah tahun yang kemarin, maka sekarang kita klik di tab yang kedua untuk tahun yang sekarang akan kita buat. Baik, marilah kita mulai dari pembuatan SKP di 2022. Baiklah, kita mulai dari kinerja pegawai dari sini ya. Kita ke pengelolaan SKP, Ibu ya. Klik pengelolaan SKP. Nah, nanti akan muncul konfirmasi Anda belum membuat SKP untuk tahun 2022.
apakah Anda ingin membuat? Maka kita jawab ya, kita akan membuat. Nanti muncul ini seperti ini ya, data pegawai gitu kan, periodenya sampai 22 sampai nanti Desember 2022. Nah, ini yang harus kita isi adalah ini, pejabat penilai dan data atasan pejabat yang menilai gitu kan. Kita pilih pejabat penilai adalah kepala sekolah ya. Dipilih dari sini, tentukan kepala sekolahnya siapa. Misalnya kita pilih seperti itu ya. Oke. Maaf. Saya lihat dulu ya. Oke. Dan di sini kemudian kita cari. Nah, muncul nama kepala sekolah, kita pilih. Kemudian kita pilih kan. Nah, berarti data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai biasanya ini diisi oleh atasan langsung kepala sekolah kita. Nanti kabid ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita pilih. Biasanya adalah beliau kepala bidang pembinaan sekolah menengah pertama. Kan? Dinas pendidikan kita. Kita pilih aja. Berarti ini adalah data atasan pejabat yang menilai kepala sekolah gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, selesailah kita. Sukses menyimpan data. Selanjutnya, kemudian kita akan membuat ini dengan data yang seperti ini sudah kita buatkan. Berarti kita akan membuat target kerja di tahun 2022. Kita bisa mengintip ya. Ini target kerja tahun 2021. Nah, seperti ini kan, merencanakan, porsi. Nah, untuk target di 2022, karena ini merupakan merencanakan, melaksanakan pembelajaran, ini ada beberapa kegiatan. Satu adalah merencanakan. Yang kedua adalah melaksanakan proses. Yang ketiga adalah menilai atau mengevaluasi. Berarti di sini sudah ada 3 kegiatan. 3 kegiatan dari satu rencana. Berarti ini untuk di tahun 2022 dibuat menjadi 3 tujuan, 3 unsur utama yang akan dimasukkan menjadi 3 poin, bukan lagi 1 poin. Baik, saya sudah menyiapkan, dan juga ini uraian tugasnya tidak seperti yang tahun 2021. Untuk tahun 2022 sekarang, tugas capaiannya itu harus sudah merupakan suatu target pencapaian tugas. Misalnya ini kan merencanakan. Sekarang berarti sudah bukan merencanakan lagi, tapi sudah terlaksananya rencana. Seperti itu. Kemudian melaksanakan pembelajaran, bukan melaksanakan pembelajaran lagi, tapi sudah terlaksananya pembelajaran. Seperti itu. Jadi nanti untuk uraian tugas kita untuk di 2022 maka harus sudah bahasanya sudah tercapai pelaksanaan kita. Untuk membuatnya, untuk di tahun 2022 sekarang, di sini ya, 2022 di tab yang ini, tadi di tab yang ini. Nah, sekarang kita klik di tab yang kedua di sini ya. Kita lihat sekarang di sini untuk di tahun 2022 ya ini, maka kita pilih tambah untuk membuat target kerja, target tugas jabatan. Pilih tambah ini. Berarti kalau ini 1, nah kita buat 3 dulu, tambah. Ini semuanya adalah unsur utama. Ini bisa kita pilih utama atau penunjang. Kita pilih utama ya. Utama ini juga semua utama. Yaitu tadi yang pertama adalah untuk
merencanakan. Rencana seorang guru adalah membuat RPP. Makanya saya sudah mencoba membuat target kerja ini yang sudah sesuai. Kalau target lama nanti seperti ini. Nah, sekarang target itunya nanti ini tersusunnya RPP yang inovatif dan sesuai dengan standar kurikulum pendidikan. Ini ya. Nanti saya copy saja. Copy saja di sini. Copy ya. Copy, kemudian masuk lagi ke kinerja. Nanti di sini, nah seperti ini. Nanti di sini bisa tempel, paste ya. Nah seperti itu. Nanti tersusunnya RPP yang inovatif dan sesuai dengan standar kurikulum pendidikan. Klik saja di luar maka seperti itu. Nah sekarang tujuan yang kedua, berarti kita kopikan lagi adalah terlaksananya proses pembelajaran. Berarti ini yang kedua. Terlaksananya proses pembelajaran terhadap siswa dengan metode yang inovatif. Kita copy, kemudian kita masukkan lagi ke sasaran yang kedua. Tempel, seperti ini, klik di luar, seperti itu. Kemudian juga di sini sama, seperti itu. Klik juga di sini, kemudian kita kopikan lagi tujuan yang ketiga. Ini adalah tugas fungsi utama seorang guru. Merencanakan, melaksanakan, dan kemudian mengevaluasi. Jadi, masukkan ke sini. Sini seperti ini, kemudian kita pastekan dan klik seperti itu. Baik. Ini unsur utama yang satu, tujuan 1 poin di 2021. Sekarang kita ubah menjadi 3 poin di sini. Artinya sudah ada 3 unsur utama. Ya. Nanti AK-nya di sini, AK dasarnya sama berarti dengan yang ada di sini. Ini sama nih, 29,75 ya. Kita copy saja. Copy saja, salin. Kita masukkan ke dalam mesin yang ada di sini. Di sini dipastikan, di sini juga dipastikan, di sini juga dipastikan. Walaupun ini nanti kita menunggu aturan lebih lanjut, apakah yang angka kredit ini dibagi 3 untuk karena ini kan satu ya. Kalau di 2021 adalah ini satu tujuan. Kalau di sini sekarang kan jadi 3 dibagi 3. Apakah ini nanti angka dasarnya itu 29,75 ini dibagi 3 ataukah ini satunya sama poinnya seperti ini begitu ya. Nanti kita masih menunggu aturan yang akan keluar dari Dinas Pendidikan atau BPKPSDM ya, BKPSDM yang akan muncul nanti mungkin. Kita masih menunggu. Yang jelas ini cara pengisiannya seperti ini. Kemudian untuk nilainya, kuannya jelas ini adalah 1, begitu 1, ini juga 1, begitu seperti itu. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita lihat aja di sini. Ini kan 1. Nilainya 1, 1, 1. Ya. Karena dalam 1 tahun kita akan menilai 1 begitu. 1 kual nanti di akhir tahun ya. Satuannya berarti ini adalah karena ini merupakan kegiatan guru, maka ini adalah laporan PKG. 1 laporan PKG. Ini juga sama laporan PKG. Ini juga sama laporan PKG seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita cek lagi tahun yang kemarin laporan, ini juga sama. Ini laporan PKG, ini laporan PKG ini loh. Cuman ini tidak nampak ya. Nah, ini adalah laporan PKG sebenarnya. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini kan nilainya 100. Kualnya harus 100%. Ya. Satuannya biasanya ini kan dalam bulan ya. Berarti dalam bulan. Karena nanti yang akan kita hitung setiap bulan. Setiap bulan. Maka ini nanti kalau kita dicek di ini menjadi 12 bulan. Nah, seperti itu. Berarti ini juga sama. Nilainya harus 12 bulan.
Ini juga 12 bulan. Ini juga 12 bulan. Nah ini sudah kita buatkan 3 target dari satu target yang tadi kita buat ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti itu. Nah, terjadilah seperti ini ya. Berarti ini sudah tersimpan ada 3 target. Maka nanti akan muncul TB atau target per bulan, target bulannya, target bulanan. Ini ya, target bulanan. Maka kita akan mengklik ini ya, mengklik target bulanan yang penetapan target bulanannya ini. Berarti kita nanti kita klik ini. Kita lihat ya dalamannya seperti apa. Nah, artinya ini tersusunnya RPP yang inovatif dan sesuai dengan standar pendidikan ini harus dijabarkan dalam 12 bulan. Gitu kan? Karena nanti tadi sudah diisi oleh kita setiap 1 bulan, 12 bulan, gitu kan? Maka ini menjadi kita copy ya dari sini ya. Copy, Ctrl C, gitu kan. Kemudian kita masukkan di sini paste. Nah, di sini paste. Terus dipastikan semua sampai dengan bulan apa? Bulan Desember ya. Nah, seperti itu. Oke, agak lama memang. Paste. Sini juga sama. Ini juga paste. 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 November. 1 bulan lagi. Nah, di Desember. Nah, ini kalimat ini di copy pastikan kepada uraian sebagai tugas. Sebagai tugas ini. Per bulan sama uraiannya seperti ini. Kemudian ini kan angka dasarnya tadi. Maka ini angka di sini nanti ini berarti setiap 1 bulan kita harus 1 kual nanti. 1 kuan harus setiap bulan harus tercapai 1. Gitu. Maka ini diisi 1 oleh kita. Karena setiap bulannya kita menargetkan 1 kegiatan untuk membuat RPP misalnya ini ya, misalnya gitu kan. Misalnya untuk membuat RPP seperti ini. Maka boleh nantilah saya jelaskan kemudian ya. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian ternyata kemarin itu ada yang mengatakan bahwa untuk membuat RPP, kita biasanya hanya di bulan Januari dan di bulan Juli. Berarti untuk pembuatan RPP, kalau begitu hanya 2 bulan saja. Di 2 bulan tersebut. Nanti kita masukkan satu-satunya hanya di bulan tersebut. Gitu ya. Berarti nanti kita sementara kita kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Ini berarti 1 ya. Ini juga harus 1. Ini juga harus 1. 1. Ini juga 1. Lumayan ini. Harus dibuat seperti ini ya. Nah, kita buat dulu satu-satu dulu seperti ini. Ya. November dan Desember. Ini seandainya kita membuat RPP itu setiap bulan. Mungkin setiap hari ya kita buat RPP seperti ini. Itu ininya pengertian dari pembuatan seperti ini. Seandainya nanti kita akan membuat, kita simpan dulu ya, kita simpan dulu. Oke. Tuan ya. Maaf, ini ada yang salah. Ini nih. Ini nggak boleh, harusnya ini adalah laporan ya, harusnya laporan. Ini juga sama. Ini laporan. Ini laporan. Karena tidak boleh lebih dari itu ya.
Ini juga laporan. Ini juga laporan. Ini juga laporan. Ini ya. Ini juga laporan. Laporan ya. Laporan. Laporan gitu kan. Laporan. November laporan. Nah, kecuali yang bulan Desember harus laporan PKG. Jadi yang lainnya harus laporan, yang ini harus laporan PKG. Kita simpan. Nah, sukses menyimpan data seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita tutup dulu. Nah, kita akan ubah ya. Kita akan ubah karena menyusun RPP itu kita hanya ingin 2 bulan misalnya, berarti ini diganti jangan 12 bulan, tapi ini kita ganti 2 saja. Seperti itu misalnya ya. Oke, kita ubah ya. Kita ubah dulu ya, ubah. Nomor 1 diklik seperti ini, kemudian kita pilih ubah. Kita ubah. Kemudian ininya kita ganti menjadi hanya 2 bulan dalam 1 tahun ya. Kita simpan. Oke. Berarti target bulannya pun harus kita ubah kembali TB-nya. Kita ubah. Oke. Berarti kita membuat itu hanya di bulan Januari misalnya dan di bulan Juli. Januari untuk perangkat semester genap dan Juli untuk perangkat semester eh, semester ganjil ya atau awal tahun pelajaran. Berarti ini harus nol semua. Ini harus nol semua. Ini nol. Kita ganti nol ya. Tidak ada itu kan nol. Ini harus nol semua. Nol ya. Mei juga nol. Artinya tidak kita masukkan targetnya ya. Kecuali Juli berarti ada 1. Ini nol juga. Kemudian nol. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sama. Berarti ini juga nol. Untuk Februari nol ya. Dan ini juga nol. Ini juga nol. Atau dibuang, di delete juga boleh. Artinya tidak ada. Mendingan kita nol saja deh. Nanti kalau kita simpan maka dia akan hilang. Seperti itu. Coba ya. Kita coba saja. Nah, Oktober 10. Nah, seperti ini. Kita buat nol ya. Karena kita hanya 2 ya. Targetnya tadi hanya 2. Hanya 2. Nah, membuat RPP itu di bulan Januari, kemudian di bulan Juli. Ya, di bulan Juli. Begitu. Berarti ini laporan dan di bulan Juli harus kita ganti. Di bulan Juli ini. Nah, ini bukan lagi laporan, tapi laporan PKG. Nah, laporan PKG. Artinya satu laporan PKG harus terjadi di bulan Juli. Di sini di bulan Januari laporan, di sini laporan PKG. Ini nol, tidak ada masalah. Biarkan seperti ini. Kita simpan saja. Nah, nanti seperti ini. Jadi ini yang 000 ini akan hilang secara otomatis. Hanya ada 2 bulan target seperti ini ya. Di sini kelihatan 30 Kuan 1 laporan PKG ini 100% dan waktunya 2 bulan saja ya. Berarti kita sudah selesai membuat target untuk tersusunnya RPP. Nah, begitu pula ini tadi yang ini. Kalau yang ini berarti harus 12 bulan. Kita klik di sini ya. Kita coba 12 bulan seperti ini. Nah, 12 bulan berarti ini harus di copy paste seperti tadi. Ini harus di copy paste di setiap bulan di sini.
setiap bulan. Seperti itu ya. Terus sampai dengan selesai, gitu kan. Nah, begitu. Nah, kalau sudah selesai nanti, seperti tadi dibuatkan. Ini berarti satu, karena setiap bulan itu hanya ada satu. Berarti ini satu targetnya. Satu. Tapi nanti ini bukan laporan, tapi laporan eh, laporan saja. Ini juga laporan saja. Semua laporan, kecuali yang bulan Desember. Di sini, ini harus laporan PKG. Jadi yang ini laporan PKG, untuk bulan-bulan yang lainnya harus diisi dengan satuannya itu laporan. Gitu. Nanti di sini diisi semuanya satu, terus sampai dengan bulan Desember. Ya, barangkali itu bisa dipahami ya. Kita tutup saja dulu. Baik. Selanjutnya, untuk membuat target ini kan baru target satu. Target satu itu di sini. Nah, target satu. Nah, ini misalnya menjadi wali kelas. Tahun ini kita tidak menjadi wali kelas. Kita menjadi apa misalnya ya? Menjadi pengawas penilaian. Atau misalnya ini menyusun kurikulum. Misalnya, berarti kita buat menyusun kurikulum. Untuk target sekarang ya. Kita tambahkan. Menyusun kurikulum itu termasuk ke dalam unsur utama. Kita cek di sini. Membuat kurikulum berarti kita lihat dari sini, membuat kurikulum. Nah, ini menyusun kurikulum pada satuan pendidikan berarti tersusunnya kurikulum pada satuan pendidikan yang dengan aturan kurikulum yang berlaku. Kita kopikan, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam tujuan yang keempat seperti ini. Nah, berapakah ininya? Berapa apa namanya? AK-nya? Kita bisa lihat di sini AK-nya. Kalau memang ada kan? Ini ada kan 0,595. Dari mana ini? Sebetulnya ini sudah ada aturan Permenpan. Permenpan misalnya dari sini ya. Tabel angka kredit. Nah, ini Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Ini ya, filenya ada di sini. Kemudian kita cek di sini ada enggak menyusun kurikulum. Laksanakan tugas apa? Kita cek ya. Menyusun kurikulum. Oke. Kita cek dulu. Ini sudah penunjang ya. Maaf, berarti menyusun kurikulum. Menyusun kurikulum atau tim kurikulum pada satuan pendidikan. Maka kita lihat berdasarkan golongan kita. Misalnya kita golongannya adalah 4A. Maka nilainya adalah 0, apa nih? Ini ya, 0,74. Berarti ini nilainya 0,74. Seperti itu. Nilainya 0,74. Ini bisa dikopikan. 0,74 di sini ya. Ini diprotek. 0,74 dituliskan saja. Ingat yang penting itu adalah nilai untuk menyusun kurikulum adalah 0,74. Klik di sini ya. Menyusun kurikulum. Oke, harusnya 0,74 angkanya itu. Klik di sini. 0,74 seperti itu. Klik. Nah, maka muncullah nilai angkanya seperti ini. Nanti di sini adalah 1 ya. 1 di sininya laporan PKG ya. Laporan PKG. Nah, kemudian sekarang kita akan buat
Kurikulum pada satuan pendidikan menyusun kurikulum biasanya itu dalam 1 tahun misalnya ada dua, misalnya ada dua ya, 2 bulan ya. 2 bulan artinya mungkin di awal tahun pelajaran di bulan Juli kita akan membuat kurikulum gitu. Artinya membuat dokumen misalnya kurikulum KTSP, membuat dalam penyusunan kurikulum KTSP karena kita termasuk tim pengembang kurikulum misalnya. Jadi boleh kita masukkan dua di sini targetnya. Dua dalam dalam 2 bulan itu ada kegiatan di bulan Juli misalnya. Dan mungkin di bulan Desember untuk evaluasi kurikulum gitu. Evaluasi kurikulum apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Gitu. Ini targetnya ya, misalnya. Kita buat 2 bulan. Oke, seperti ini. Maka jadilah ini unsur utama tersusunnya kurikulum. Sekarang gini, tersusunnya kurikulum. Kalau yang tahun kemarin itu hanya menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya. Gitu. Kalau sekarang targetnya tersusunnya kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan aturan penyusunan kurikulum yang berlaku. Seperti itu. Nah, jadi bedanya kalimat uraian tugas tahun 2022 dengan 2021 yang lalu adalah kalau ini sudah target capaian, sudah tercapai. Seperti itu. Kita simpan ya, kita simpan. Oke, nah sudah ada di sini. Kemudian kita lihat target bulanannya. Misalnya kita itu ada di Januari, Januari sajalah untuk evaluasi kurikulum dan di bulan di bulan Juli untuk pembuatan kurikulum yang baru ya. Berarti ini nanti dikopikan. Dikopi saja seperti ini. Copy ya, Ctrl C. Pilih di bulan Januari dan di bulan Juli seperti itu. Kemudian ini jelas berarti harus ada isinya satu. Isinya juga satu kualnya ya. Gitu seperti itu. Berarti ini adalah harus diganti laporan seperti itu. Ini laporan PKG. Ini berarti nilainya 1. Dalam 1 bulan itu harus ada 1. Ini juga 1 bulan ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai diisi oleh kita, maka kita simpan. Kita simpan. Sekali lagi, saya ulangi, ini laporan, yang ini laporan PKG di akhir gitu, di akhir, dan ini nanti satu-satu, ini juga satu-satu. Selesai, maka kita klik simpan. Nah, sukses penyimpanan artinya sudah sesuai. Kalau tidak sukses menyimpan berarti pembuatan target bulanan ini tidak sesuai. Kemudian kita tutup. Baik, sementara barangkali untuk pembuatan SKP seperti itu untuk di tahun 2022. Kalau kita nanti membuat sampai dengan tujuan banyak ya, nanti target kerja kita banyak. Sebetulnya misalnya sampai dengan 11 tadi yang ada di sini ya. Sampai dengan 11 unsur penunjangnya ada 2 gitu. Penunjangnya ada 2, maka kita tambahkan di sini sesuai dengan keinginan kita. Tambah muncul yang kelima, tambah yang keenam, tambah. Nanti misalnya yang kesekian itu di sini adalah sebagai unsur penunjang, maka kita pilih sebagai penunjang seperti itu. Nanti kita isi apa target-target di sini yang akan kita jadikan sebagai target tahunan di tahun 2022. Ya, baik, barangkali itu yang bisa sementara saya jelaskan dan mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan nanti kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Seperti itu ya. Nah, yang jelas ini kita berdasarkan dengan aturan tabel angka kredit Permenfan ya, RB nomor 16 tahun 2009 masih mengacu ke angka kredit ini. Berarti ini adalah target-target untuk tugas utama seorang guru ada di sini gitu. Seperti ini ya. Bawah gitu kan targetnya. Kemudian ini juga nanti ada juga di tadi ya. Jadi seperti ini target dan angka kreditnya ada pada nanti saya akan simpan tabelnya
tabel Permenpan ini akan disimpan di deskripsi, link deskripsi untuk bisa di-download oleh teman-teman. Ya, baik. Jadi sekali lagi untuk tugasnya, kalau yang dulu merencanakan gitu, pembelajaran ini ada 3 tujuan. Sekarang itu tercapainya atau tersusunnya RPP, tercapainya pembelajaran, dan tercapainya penilaian dengan baik, gitu kan? Jadi ada 3, itu sudah tercapai. Menjadi mungkin wakil kepala sekolah, berarti kalau bahasanya yang sekarang kalau menjadi kepala sekolah maka seperti ini nanti. Tugas sebagai wakil kepala sekolah, misalnya apa? Bagian apa? Humas, bagian sarana, terlaksana dengan baik. Sebagai wakil kepala bagian kesiswaan misalnya, ya, terlaksana dengan baik sesuai dengan tupoksi. Seperti itulah barangkali eh, tugas fungsi jabatan target SKP di tahun 2022, bahasanya yang diubah dari tahun yang kemarin sekarang menjadi sebuah capaian. Nanti link ini pun nanti kita akan simpan di deskripsi. Baik, terima kasih atas kebersamaan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.